Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Juniarti. Saya dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai syarat tugas dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing Muhammad Agus Eskom MM. Yang dimana dalam video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi mengenai Sistem Informasi Manajemen. Dalam ringkasan materi yang akan saya jelaskan adalah tata kelola sistem informasi, yaitu yang pertama adalah transformasi digital. Transformasi digital merupakan proses pengubahan berbagai kegiatan dan proses ke dalam bentuk digital sehingga dapat dilakukan melalui teknologi komputasi dan sistem informasi atau Westerman, Banet, dan MCAV 2014. Yang kedua adalah tata kelola sistem informasi. Tujuan utama tata kelola sistem informasi dan teknologi atau TI adalah 1. Memastikan bahwa penggunaan sistem informasi dan teknologi menghasilkan nilai bisnis. Yang kedua, mengawasi kinerja manajemen. Dan yang terakhir mengurangi resiko yang terkait penggunaan sistem informasi dan teknologi. Dan untuk jenis tata kelola sistem informasi yang dapat dipilih oleh manajemen adalah 1. Control objective for information dan relate teknologi. Yang kedua, IT Governance Institute. Yang ketiga, IT Service Management, dan yang terakhir VAL IT. Yang ketiga adalah IT Service Management. IT Service Management merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk merencanakan, merancang, menyampaikan, mengoperasikan, dan mengendalikan teknologi informasi atau TI yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat adalah data dan informasi. Data adalah representasi atau wakil suatu objek. Data diciptakan untuk mempermudah komunikasi dan pemrosesan data. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat berguna untuk membuat keputusan. Data tidak hanya diolah menjadi informasi, tetapi masih dapat memiliki pengaruh yang panjang. Yang kelima adalah kualitas informasi. Baik buruknya kualitas informasi dipengaruhi oleh 3 penentu, yaitu 1. Isi informasi, 2. Waktu penyajian, yang ketiga bentuk informasi. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan dari 3 penentu tersebut, yaitu yang pertama, isi informasi. Isi informasi adalah berbagai hal yang dilaporkan. Isi dari laporan harus memenuhi persyaratan, yaitu seperti akurasi atau kelengkapan. Ketepatan. 2. Relevan. 3. Kelengkapan. 4. Ringkas. Dan yang kelima, lingkup atau kecakupan. Dan yang terakhir, kinerja informasi. Yang kedua adalah waktu penyajian. Kualitas informasi dapat dipengaruhi oleh waktu penyajian. Berbagai hal kualitas informasi yang berhubungan dengan waktu adalah 1. Ketepatan waktu, 2. Keterkinian, 3. Frekuensi, dan yang terakhir cakupan waktu. Nah, dan untuk yang terakhir adalah bentuk informasi. Bentuk-bentuk informasi dapat diuraikan menjadi 5 bagian, yaitu 1. Kejelasan, 2. Rincian, 3. Urutan, yang keempat cara penyajian, dan yang terakhir saran. Yang keenam adalah divisi sistem informasi. Dalam suatu perusahaan atau organisasi harus ada satu bagian atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Untuk pengembangan meliputi perencanaan, pembangunan, hingga pengimplementasian sistem informasi. Sedangkan pemeliharaan meliputi berbagai kegiatan untuk menjaga agar kinerja sistem informasi tetap seperti yang diinginkan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi tata kelola sistem informasi. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.